Akibat kecelakaan itu, kondisi mobil mengalami kerusakan sangat parah. Randy mengalami luka dan Lady pun masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun seolah diberikan mukjizat kesempatan hidup kedua. Itulah yang dirasakan oleh Randy dan Lady. Pemirsa Silet RCTI, prahara rumah tangga Lady Nayuan dan Randy Kejarnet seolah tak pernah ada habisnya bergulir. Pasca terungkapnya skandal orang ketiga, bertubi-tubi permasalahan pun seolah muncul tanpa henti-hentinya. Bahkan di tengah proses perceraian mereka, Randy dan Lady baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Berikut inilah deretan fakta-fakta penderitaan Lady Nayuan dan Randy Kejarnet, dampak dari skandal orang ketiga. Namun di sisi lain, Syahnas dan JJ justru baik-baik saja, semakin harmonis menampilkan kebersamaan mereka menjalani rumah tangga. Fakta pertama, Lady Nayuan dan Randy Kejarnet alami kecelakaan tragis di tengah proses perceraian mereka. Di hadapan awak media, Randy pun menjelaskan kronologi kecelakaan yang menimpa dirinya dan Lady pada Senin 31 Juli 2023 lalu. Kala itu mereka tengah melintas di ruas tol Cikampek. Namun saat di kilometer 6 hendak berpindah jalur, ban mobil mengalami slip. Akibatnya mobil pun terguling hingga 3 kali dan menabrak pembatas jalan beton. Akibat kecelakaan itu, kondisi mobil mengalami kerusakan sangat parah. Randy mengalami luka dan Lady pun masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun seolah diberikan mukjizat kesempatan hidup kedua. Itulah yang dirasakan oleh Randy dan Lady pasca kecelakaan tragis tersebut. Pasalnya mereka masih diberi keselamatan untuk terus menjalani kehidupan dan memperbaiki diri. Padahal jika melihat kondisi mobil ringsek sangat parah. Ini mobilnya Randy. Pemirsa, ini mobil Randy Kejarnet ini nih, yang kecelakaan kemarin ini. Ini kita lihat nih kondisi mobilnya nih pemirsa. Mas Randy dan Mbak Lady masih diberikan keselamatan. Kalau kita lihat dari kendaraan ini, kita lihat di saat ini nih pemirsa. Ini kita lihat nih dalamnya nih. Di dalam barang-barangnya ada apa aja nih, kita lihat. Kalau berita soal kecelakaan, ya benar kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita maaf ya, ini ngomongnya agak susah, maaf ya. Mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita ada komunikasi, pulang dari situ kondisinya baik-baik aja. Kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak beton pembatas sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya. Mobil slip, nabrak beton pembatas sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya. Maka dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, ya sampai sekarang Lady aku yang ngurus. Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin beritanya ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Lady dirawat. Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala. Saya juga udah dicek, Lady juga dicek. Jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih, cedera otak. Ya kalau saya cuma ambil hikmahnya aja. Ya ini juga ngingetin saya pentingnya Lady itu seperti apa buat saya banget. Ini ya mungkin pengingat lagi juga dari Tuhan. Ya ambil hikmah baiknya aja. Tapi kalau musibah, siapa sih yang mau musibah sampai tabrakan, sampai hampir ngebahayain nyawa, apalagi nyawa istri saya Lady. Itu kan nggak ada. Saya sayang banget sama dia juga. Intinya
doain aja, doa yang terbaik ya, semoga. Anak-anak gimana Kak? Anak-anak udah tahu, anak-anak ya baik-baik aja semua. Untuk mobil yang kemarin kecelakaan itu saya rasa udah sangat cukup parah ya, cukup fatal itu. Kerusakannya juga hampir 70% lah, karena bagian engine rusak semua, bodi juga semua ringsek ya, kaca depan sampai pecah. Itu ya kerusakannya cukup parah. Alhamdulillah ya, kuasa Tuhan ya, mungkin ini suatu hal yang mukjizat ya bagi Lady ya, karena bisa selamat dari kecelakaan fatal ini. Emang kalau ngelihat dari kerusakan mobilnya hampir mustahil lah mungkin itu bisa selamat ya, karena kerusakannya cukup parah. Tapi ya emang karena udah menjadi kuasa Tuhan ya, mukjizat kan pasti ada, mukjizat kan pasti ada. Fakta kedua, demi mendapatkan maaf dari Lady Nayoan, Randy Kejarnet rela menghapus tato orang ketiga di punggungnya. Setelah jalani mediasi dalam sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama Bekasi, Randy pun tak henti-hentinya berjuang demi mempertahankan rumah tangganya. Salah satunya ia buktikan dengan menghapus tato wanita lain di punggungnya yang membuat Lady sangat terluka. Meskipun untuk menghapus tato akan memberikan rasa sakit, bahkan hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Namun Randy mengaku siap, karena ini merupakan salah satu pembuktian dirinya. Jadi hari ini lo mau perbaiki tato yang mana? Yang punggung. Punggung. Ya. Ya, gue mau perbaikin, tapi kan yang mukanya. Ya, gue mau perbaikin, tapi kan yang mukanya. Tutup. Alasannya? Ya, nggak baik lah kan. Iya, tapi kan ini kasus nih. Kasus kan lu yang bikin sendiri. Iya, makanya gue nyesel. Iya, tapi kan ini kasus nih. Kasus kan lu yang bikin sendiri. Iya, makanya gue nyesel. Ya, laki harus buktiin. Buktiin dengan cara? Ya, ini kan pertama tato nih. Nah, Dibenerin. Ditimpa. timpa artinya udah sama sekali nggak ada hubungan di situ. Nggak ada, udah. Selesai. Itu Tapi masa nanti lalu. chat lah. Nggak ada, udah. Selesai. Itu masa lalu. Sebelum kita pengerjaan kan kita udah coba bahasin ini kurang lebih susahnya seperti apa. Tapi pasti sih kalau cover gitu lebih susah daripada bikin baru. Jelas itu pasti lebih sakit kalau timpa, karena kulit kita itu udah pernah luka dan diluka lagi kembali. Kalau itu tanyanya sama dia ya. Aku enggak, ibaratnya kalau dari saya sih sendiri, saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya saat ini aja sih. Kalau minta maafnya ada, tapi kalau yang duduk berdua itu belum ada. Setiap kali kita ngelakuin sesuatu kan pasti mikirin resiko. Ya intinya saya disadarin aja, gak ngulangin lagi. Ya pasti dari diri saya sendiri sih. Saya juga udah banyak konsultasi sama kakak pembimbing di gereja juga. Fakta ketiga, skandal orang ketiga sampai membuat rumah tangga Lady Nayoan dan Randy Kejarnet diambang kehancuran. Tersakiti dengan luka yang begitu dalam atas pengkhianatan cinta, Lady pun memantapkan hati untuk menggugat cerai. Klarifikasi dan permintaan maaf Randy tampaknya tak mengubah keputusan Lady kala itu untuk melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bekasi. Saat menjalani sidang perdana, Lady pun tampak menahan air matanya dan menegaskan bahwa keputusannya untuk bercerai tidak akan berubah. Alasannya seperti awalnya ia membongkar skandal sang suami, yakni ingin memberikannya jalan untuk melanjutkan hubungan dengan wanita lain pilihannya. Namun kini, seiring komunikasi sudah terjalin dengan baik, Randy pun berharap keajaiban kedua setelah selamat dari kecelakaan, yakni kembali bersatunya rumah tangga mereka. Kasih jalan.
keluar. Ayo. Hati-hati teman-teman. Harus siap karena tetap sama prinsip saya masih dan akan terus perjuangin keluarga saya. Saya ingin memperbaiki keadaannya, saya ingin memperbaiki semuanya supaya utuh lagi keluarga saya. Doain aja, semoga Lady masih bukain pintu maafnya buat saya, masih dikasih kesempatan, jadi minta doanya ya buat saya ya. Jawaban saya masih sama tujuan saya di awal di mediasi tadi. Jawaban saya masih sama seperti tujuan saya gitu, walaupun saya hormati keinginan dari Pak Hakimnya ya untuk meminta waktu untuk mediasi. Jadi ya kan kita harus hormati hukum ya. Jadi saya juga tadi sudah bicara juga. Jadi buat saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya yang lihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab. Akuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang nyatuin keluarga lagi secara baik-baik. Fakta keempat, Randy Kejarnet harus menanggung malu lantaran dihujat banyak orang se-Indonesia karena skandal orang ketiganya dibongkar oleh Lady Nayoan. Tidak terbayangkan getirnya perasaan seorang Lady saat ia memergoki suaminya 3 kali melakukan perbuatan yang sangat mencederai hati dan jiwanya tersebut. Apalagi perbuatan berkhianat yang dilakukan Randy terjadi saat pernikahan mereka menuju usia 9 tahun. Lady pun sempat berusaha untuk memaafkan sampai berkali-kali demi rumah tangga. Namun Randy tidak kunjung berhenti, hingga akhirnya membuat Lady bersikap tegas dengan membongkar berbagai dugaan bukti lewat media sosial. Hal itu pun tentu saja membuat Randy menuai hujatan dari begitu banyak orang atas perbuatannya yang sangat melukai istri yang sangat mencintainya tersebut. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya ya, tapi kan yang kasusnya sampai satu Indonesia Raya tahu itu kan saya. Mungkin itu udah cukup bikin saya kapok. Saya dapetin Lady aja nih, untuk komunikasi sama Lady aja sekarang susah, Mbak. Saya mau perbaikin aja susah. Apalagi saya mikir lagi buat ngelakuin lagi. Saya mikirin anak-anak saya, nanti gedenya kayak gimana. Kalau dibilang permintaan maaf sejak dari awal sudah ada ya. Tapi kan maaf aja kan gak cukup ya. Saya dalam perkawinan saya sama Randy dari awal, kalau kita ada masalah apa namanya rumah tangga ya. Saya 9 tahun menikah sama Randy, gak mungkin masalahnya baru ini. Kita selalu masalah anak-anak kita gak pernah apa ya kalau dibilang menyangkut pautkan anak-anak gitu ya. Jadi saya selalu nggak pernah meributkan itu. Gitu. Memang ya kalau dia lagi mau sama papanya ya silahkan, sama saya pun hal yang sama gitu. Fakta kelima, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi kepada Lady Nayoan dan Randy Kejarnet, Syahnas, Sadika, dan JJ justru tampak bahagia menjalani rumah tangga mereka. Ya, meski sama-sama terungkap, namun Syahnas ternyata mendapatkan maaf dari suaminya JJ. Lewat berbagai unggahan di media sosialnya, keduanya pun kerap kali mengumbar momen mesranya bersama. Tak hanya kemesraan bersama suami tercinta, Syahnas pun tampak mengisi hari-harinya dengan melakukan berbagai kegiatan bersama keluarga. Mulai dari jalan-jalan di mal, hingga makan bersama yang dianggap warganet, Syahnas tak ada sedikit pun tampak raut penyesalan di wajah Syahnas. Hal itu pun semakin memantik rasa geram publik karena Syahnas dianggap bersikap seolah tidak memiliki masalah apapun. Gimana atlet? Atlet? yang penting apa? Hah? Yang penting Dari hati banget nyanyi aja.
banget JJ tanding, tapi ini udah bagus banget. Pressure, tegang. Mungkin masih belum terbiasa dengan pertandingan ini, tapi bagus. Ya mungkin quality time juga lah bermain tenis. Ya namanya rumah tangga ya, pasti ada pasang surut, kadang happy, kadang sedih, kadang berantem. Tapi di sini gue nggak mau terus-terusan nyalain orang, jadi lebih baik gue berkaca, introspeksi diri. Mungkin ada kurangnya apa, Nanas pun sama, misalkan gue ada salah, pasti Nanas introspeksi. Karena namanya manusia ya pasti tidak luput dari kesalahan.